Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Anggareksa. Saya akan memandu podcast BRIN yang bertajuk Mencatat Indonesia. Podcast ini terselenggara atas kerjasama antara Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi berkolaborasi dengan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Nah, dalam episode yang sangat spesial pada hari ini, kita akan berbincang seputar pengalaman riset kualitatif namun dari sudut pandang seorang statistisi. Menarik sekali bukan? Nah, untuk episode kali ini telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang statistis senior yang ada di Badan Pusat Statistik. Saya sendiri sudah bekerja dengan beliau selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Beliau orangnya selain sangat militan in a good way, juga sangat ceria, vibes-nya sangat positif. Siapa lagi kalau bukan Mbak Diah Ikawati, MAPS. Halo Mbak Diah, gimana kabarnya? Baik Mas Reksa, apa kabar Mas Reksa? Baik, terima kasih Mbak Diah sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya yang sangat padat ya. Saya tahu bahwa Mbak Diah ini sangat luar biasa kesibukannya. Sebelum kita memulai obrolan inti nih Mbak, izinkan saya sebentar untuk memperkenalkan Mbak Diah ya kepada kawan BRIN. Jadi kawan BRIN, Mbak Diah ini merupakan seorang statistisi madya di Direktorat Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan di BPS. Beliau juga merupakan seorang dosen demografi di demografi di Politeknik Statistika STIS. Kalau berbicara soal background pendidikan, Mbak Diah ini sangat inline ya. Bidangnya adalah di bidang statistik dan demografi. Beliau menyelesaikan studi sarjana di STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kemudian beliau melanjutkan magister di Flinders University Australia dan beliau mendapatkan gelar sebagai Master of Applied Population Studies. Luar biasa sekali ya narasumber kita pada episode kali ini. Ya, sebelum itu mungkin Mbak Diah bisa cerita nih sekarang sedang sibuk apa ya kalau akhir-akhir ini? Oke, Mas Reksa, sekarang sih ya kalau saya, unit kerja saya kan sekarang di fungsi statistik demografi. Kami sekarang ada proyek besar karena sensus penduduk long form itu kan sudah selesai. Sekarang sedang dalam proses evaluasi indikator. Jadi parameter demografi yang dihasilkan dari hasil long form sensus penduduk 2020 yang rencananya akan di-launching di bulan Januari 2023. Nah, sekarang lagi proses evaluasi indikator yang dihasilkan. Kemudian juga saya dipercaya bersama teman-teman di tim di fungsi demografi sekarang sedang menjalankan yang namanya uji coba satu data kependudukan Indonesia. Jadi kemarin baru saja kembali dari BIMA, jadi rapat koordinasi bersama Bappenas, UNFPA, kemudian dinas-dinas OPD di daerah, kemudian juga pelatihannya dan sekarang sedang proses lapangannya. Wah, prosesnya kira-kira masih panjang atau sudah hampir selesai, Mbak? Karena baru mulai ya, lapangannya baru mulai di tanggal 14 dan proses lapangannya ini akan berakhir di akhir September ini. Wah, ya semoga sukses ya Mbak Diah ya. Amin. Ngomong-ngomong soal riset kualitatif yang sudah saya jelaskan tadi ya Mbak, kira-kira dulunya nih Mbak, kenapa sih Mbak Diah tertarik untuk bergabung dengan proyek kerjasama antara BPS dan BRIN ini? Apalagi kan Mbak Diah ikut selama 2 tahun berturut-turut ya, betul. Alasannya kenapa ya Mbak? Jadi kalau saya pribadi ya, alasan utama saya ikut penelitian ini adalah karena kecintaan saya pada ilmu demografi. Dan tema di 2 tahun penelitian ini kan fokusnya pada demografi kan. Kalau tahun kemarin melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial demografi masyarakat rentan ya, masyarakat adat, kemudian yang migran itu kan. Nah, di tahun ini kan fokusnya juga tetap ke demografi kan, green economy and population, dan tema-tema yang diangkat di setiap tahunnya itu merupakan isu-isu yang hangat gitu ya, baik di Indonesia maupun di dunia global. Sehingga menurut saya ini menarik sekali karena penelitian ini kan joint research antara BPS dan BRIN ini merupakan
komplementari dari pelaksanaan sensus penduduk long form sebenarnya Oke. kan ya. Jadi kalau nanti dari hasil sensus penduduk 2020 kita hasilkan berbagai macam data kuantitatif yang sangat kaya gitu ya. Ada data parameter demografi, fertilitas, Oke. mortalitas, migrasi, disabilitas, ketenaga kerjaan dengan isu-isu atau tema-tema yang sangat beragam. Nah, tapi kan ada semacam kekurangan di situ. Kalau data kuantitatif kan hanya bisa menyajikan berapa gitu kan ya. Oke. Tapi salah satu titik kelemahannya adalah belum bisa menjawab apa di balik fenomena itu, what's behind the number. Nah, saya tertarik nih karena saya dibesarkan di BPS yang sangat kuantitatif minded gitu ya. Jadi menurut saya dengan adanya joint research ini saya bisa belajar banyak nih terkait penelitian kualitatif. Jadi dari data yang dihasilkan BPS yang kuantitatif tadi, saya bisa belajar oh ternyata fenomena di balik angka ini seperti ini loh. Nah, itu yang menarik banget buat saya. Dan yang alasan berikutnya adalah karena kan kita lokus penelitiannya itu kan seluruh Indonesia ya. 34 provinsi 34 ya, Mbak. provinsi itu kan menarik sekali ya. Jadi menurut saya ini peluang untuk saya lebih mengenal Indonesia, mengenal berbagai isu di Indonesia, mengenal berbagai potensi yang ada di Indonesia. Jadi saya juga berterima kasih sekali karena terpilih menjadi salah satu peneliti baik di tahun kemarin maupun di tahun ini, Mas Reksa. Wah, luar biasa sekali ya. Saya pun demikian, Mbak. Rasanya saya juga banyak belajar dengan para statistisi seperti Mbak Dia dan juga kawan-kawan dari BPS lainnya gitu. Namun Mbak Dia sebenarnya dulu pernah atau tidak sih mengerjakan riset yang kualitatif, yang pure kualitatif seperti yang dilaksanakan selama 2 tahun ke belakang ini? Jujur saya belum pernah Oke. terlibat sama sekali, bahkan belajar tentang penelitian kualitatif itu belum pernah sama sekali. Oke. Jadi di tahun kemarin itu ya saya benar-benar blank nih, gimana sih sebenarnya penelitian kualitatif nih, kekuatannya apa sih gitu kan. Kalau di metode kuantitatif kan dia ada toolsnya, alat ukur atau ada metode statistik untuk menguji kualitas suatu data, menguji kebenaran suatu data gitu kan ya. Nah kalau di kualitatif nih saya penasaran, kalau di kuantitatif ada metode samplingnya, gimana sih pelaksanaannya gitu kan ya. Jadi dari penelitian ini tuh saya banyak belajar, bukan cuma teori, karena kan sebelum ke lapangan kemarin juga dibekali dengan teori kualitatif, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan gitu kan ya. Kemudian saya jadi belajar, oh kalau di kuantitatif toolsnya adalah kuesioner yang sudah didesain gitu ya. Ada pakem-pakem tertentu gitu. Jadi narasi pun hanya menyesuaikan yang ada di kuesioner. Tapi ternyata kalau di kualitatif itu si peneliti itu adalah sebagai instrumen penelitiannya sendiri. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman BRIN bagaimana menggali informasi, kemudian bagaimana membuat responden itu nyaman sehingga mau memberikan informasi yang kita butuhkan sehingga juga dapat menjawab tujuan penelitian. Jadi itu sih Mas Reksa. Ya, sangat menarik. Kalau ngomongin tentang perbandingan sih Mbak, bukan membandingkan ya, tapi perbedaannya gitu antara keikutsertaan Mbak Dia di tahun pertama yang tentang COVID-19 and sosial demografi dalam perspektif sosial demografi, dan yang tahun kedua itu perbedaannya seperti apa Mbak? Oke, jadi ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, kalau di tahun kemarin kan coveragenya untuk lokus penelitian saya itu hanya khusus di satu desa. Jadi kita mengamati dampak pandemi COVID itu di suku Tengger yang di Desa Ngadas ya, salah satu suku Tengger yang masih menjaga keaslian, kearifan lokalnya. Jadi bagaimana itu yang namanya masyarakat adat, agama, dan pemerintahan itu bisa berjalan berdampingan. Bagaimana modern dan tradisional itu bisa seiring sejalan. Dan dalam merespon berbagai isu, mereka tetap mempertahankan kearifan lokal. Dan juga waktu yang diberikan kan di tahun kemarin hanya 12 hari ya. Benar. Dan kami hanya stay di satu desa sehingga tidak banyak bergerak, kemudian bisa menggali berbagai informasi gitu lebih dalam. Nah, tantangan yang di tahun ini adalah waktunya lebih panjang. Ada pemetaan 7 hari, kemudian juga lapangannya itu kan 20 hari ya. Sebagai seorang working mom gitu ya, meninggalkan keluarga dalam periode yang lebih panjang gitu ya. Saya sebenarnya agak khawatir pas pulang-pulang anak saya manggil tante gitu kan ya.
Tapi alhamdulillah enggak ya. Iya, iya. Nah, kemudian juga tantangan yang berikutnya di tahun ini itu dia lokus penelitiannya itu kan satu provinsi. Satu provinsi. Di mana isunya kalau saya kan kebetulan dapat lokusnya Provinsi Maluku kan, isunya adalah sampah kepulauan. Saya harus berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, kemudian juga naik kapal gitu ya. Terkadang mabuk laut gitu ya. Tapi menarik sih, itu tantangan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya jadi tahu, oh ternyata bumi Indonesia itu sangat indah ya. Luar biasa, indah, sangat ya. Ya, indah. betul. Dan tantangan berikutnya adalah tahun kemarin saya ada teman dari BPS, Oke. tahun ini saya sendiri dari Oke. BPS. Tahun kemarin ada teman ceweknya, tahun ini saya cewek sendiri. Wow. Awalnya tuh sangat khawatir ya, bisa nggak ya saya adjust gitu ya dengan teman-teman BRIN gitu yang sangat militan, apalagi cowok-cowok gitu ya, nanti kerjanya sampai malam gitu. Ya. Tapi ternyata kekhawatiran saya itu hilang gitu aja setelah saya bekerja bersama anggota tim saya, karena anggota tim saya itu menjaga saya dengan baik. Kemudian juga banyak mengajari saya penelitian kualitatif, gimana sih menggali informasi yang baik, banyak sekali. Jadi kalau menurut saya itu perbedaan, tapi juga ada sisi keindahannya dari masing-masing penelitian. Jadi Mbak Dia di sini tidak merasa menjadi seorang single fighter ya. Ya, betul sekali. Jadi ada kerjasamanya juga Ya, terjalin dengan baik sekali. Iya. Kalau ngomongin tentang tantangan bekerja sama dengan peneliti kualitatif ya Mbak Dia, itu kan sebenarnya kita memiliki perbedaan perspektif, namun sebenarnya bisa melengkapi ya. Kalau Mbak Dia sendiri ada kesulitan nggak bekerja dengan peneliti kualitatif? Oke, jadi kan seperti saya jelaskan tadi ya Mas Reksa ya, saya di BPS itu dengan kuantitatif minded gitu ya, sudah terbiasa mengumpulkan data, itu ada metode statistiknya, kemudian dalam mengumpulkan informasi itu hanya terpaku pada kuesioner, karena kalau dalam metode kuantitatif itu kan tidak boleh keluar dari narasi yang ada di kuesioner gitu kan, takutnya nanti waktunya malah makan banyak, kemudian informasi penting yang harusnya didapatkan dari kuesioner itu malah nggak dapat. Jadi ada pakem-pakem tertentu yang harus dijaga. Bahkan sebenarnya dalam membuat redaksi di dalam kuesioner kuantitatif atau sensus survei yang ada di BPS itu kan sebenarnya memang sudah difikirkan secara matang. Kita konsultasi juga dengan ahli bahasa. Bagaimana sih menarasikan gitu ya sehingga nanti responden itu bisa menjawab sesuai dengan maksud kita gitu kan, tidak keluar dari konteks. Nah, beda kan dengan yang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tadi saya jelaskan juga kan bahwa peneliti itulah si instrumennya. Jadi kekuatan kata-kata dari si peneliti itulah yang bisa menggali informasi, mendapatkan informasi sesuai tujuan penelitian. Nah, itu tuh tantangan saya karena terkadang itu saya masih kayak terpaku pada menggali informasi itu terpaku pada Kuesioner? ya kuesioner jadi kuantitatif selama ini itu. Sedangkan kalau saya melihat teman-teman saya yang peneliti BRIN gitu jam terbangnya sudah tinggi gitu kan, mereka sudah lebih jago gitu ya menggali informasi, memilih kata-kata yang tepat untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, meyakinkan responden, membuat mereka nyaman. Itu saya banyak belajar, itu tantangan buat saya. Tapi seperti yang Mas Reksa tadi jelaskan ya, bahwa ini tuh sebenarnya adalah peluang untuk saling melengkapi, peluang untuk saling belajar. Karena kalau kita combine antara dua metode tadi, itu akan sangat kaya ya. Jadi data yang sangat kaya dari yang data kuantitatif tadi gitu ya, yang how many atau how much tadi dari data sensus dan survei akan terjelaskan what, kemudian why and how gitu kan dari data tersebut, what's behind the number gitu ya, itu akan terjawab. Jadi penelitian ini tuh menurut saya itu suatu perjalanan mencatat Indonesia, to unfold the story behind the number, to see the unseen. Jadi menurut saya sangat menarik. Keren banget ya, to see the unseen. Itu tadi kayak perlu digarisbawahi ya sebagai kata kunci. Betul. Terus Mbak Dia, kalau kita ngomongin lebih secara personal ya, kalau ada nggak sih Mbak kesulitan dalam menulisnya, dalam proses penulisan kualitatif? Tentu kan beda ya dengan kuantitatif. betul Kalau sekali. Mbak Dia sendiri ada kesulitan atau bagaimana?
Jadi menurut saya ya itu satu kesulitan Iya. tersendiri ya. Menganalisa di BPS itu kan biasanya membunyikan angka Oke. gitu kan ya. Kalau di kualitatif itu kan bagaimana merangkai kata-kata menjelaskan angka ini itu sebenarnya kenapa gitu kan. Jadi isu-isu yang terjadi ini itu kenapa. Jadi dari yang apa responden sampaikan, bagaimana kita bisa menarasikan kembali sehingga bisa mensupport penelitian kita, data-data kuantitatif tadi. Itu tantangan buat saya banget itu, dan saya harus banyak belajar dari teman-teman BRIN. Dan saya yakin Mbak Dia sudah belajar dengan sangat luar biasa karena juga hasil yang dihasilkan oleh Mbak Dia, maksudnya output yang sudah dihasilkan juga sangat keren sekali kami baca. Amin, semoga ya, semoga itu juga bisa apa ya namanya menjawab gitu, bisa memberikan hasil yang terbaik bagi yang membaca gitu ya Oke. Mas Reksa ya. Betul. Oke. Kalau kita ngomongin pengalaman selama di lapangan nih Mbak Dia sekarang ya, ada nggak sih kayak kejadian menarik atau kesan yang paling mendalam gitulah selama di lapangan tuh seperti apa Mbak? Iya. Jadi kan kalau boleh jujur ya Mas Ya, Reksa, boleh saya banget. itu kan sebenarnya mabuk laut ya. Suka mabuk laut Oke. gitu kan ya. Kemudian saya dapat lokus penelitian Maluku, Oke. wilayah kepulauan, pindah-pindah antar satu pulau ke pulau yang lain, antar wilayah saya harus naik kapal. Itu saya sempat mabuk laut sebenarnya, karena di satu hari itu ada satu hari di mana kami harus berpindah ke 3 pulau. Satu hari Mbak? Iya, Dalam satu hari. Dalam Oh, satu hari gitu kami berpindah dari Pulau Run harus kembali ke Banda Besar untuk ke pulau yang lain itu karena kapalnya itu harus dari Banda Besar gitu, harus Oke. harus pindah gitu kan. Nah, itu tuh tantangan banget itu. Itu mabok, kemudian juga saya pas lagi di Pulau Run itu kan tidak ada listrik ya. Oke. Listrik itu cuma ada dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Setelah itu nggak ada. Terus subuh-subuh pada saat saya mau sholat ke kamar mandi saya kepleset. Aduh. Jadi benar-benar kayak bawa inilah ya oleh-oleh gitu ya. Oke. Tapi luar biasa. Jadi di balik itu tuh saya nggak menganggap itu sebagai suatu kesulitan. Oke. Ini loh tantangan loh. Ini loh pengalaman menarik yang bisa saya bawa dari hasil penelitian kami gitu. Jadi banyak sekali pengalaman menarik. Keindahan Pulau Maluku itu juga yang saya ingat sampai sekarang, luar biasa. Itu ada sinyal juga atau enggak Mbak waktu itu? Nggak ada sinyal. Itu semakin Ya. berat ya. Ya itu karena semakin berat. Jadi di era seperti ini. betul sekali, itu tantangan banget itu Mas Reksa. Ya. Selain itu kan Mbak Dia juga selain riset lapangan juga kadang-kadang masih harus bekerja Zoom, itu juga merupakan suatu tantangan nggak sih Mbak? Betul sekali. Jadi tantangan bagaimana memanage waktu, penelitian jalan, kemudian pekerjaan kantor yang memang tidak berkurang gitu kan ya. Itu juga tetap jalan sehingga semua proyek juga dapat selesai dengan hasil yang semoga saja semua optimal gitulah ya Mas Reksa ya. Luar biasa ya, jadi membagi waktu pekerjaan di proyek kolaborasi ini, pekerjaan di kantor BPS, dan juga jangan lupa nih sebagai seorang working mom juga yang masih harus bekerja gitu ya. Betul. Terus kalau terkait dengan pelajaran yang didapatkan loh Mbak selama proses ini berlangsung, kalau boleh saya tahu dan Mbak Dia boleh berbagi dengan kawan BRIN tuh sebenarnya apa saja sih Mbak yang sudah dipelajari, selain tadi walaupun Mbak Dia udah banyak sekali ya menjelaskan banyak pelajaran yang didapatkan gitu, tapi bisa mungkin yang lebih berkesan tuh apa Mbak? Pelajaran kalau terkait penelitiannya ya Mas Reksa, tadi saya jelaskan ya, tadi perjalanan mencatat Indonesia ini mengajari saya banyak hal terkait metode kualitatif. Banyak hal saya belajar dari anggota tim peneliti saya gitu ya, pemilihan kata-kata yang tepat, bagaimana memperoleh informasi dalam studi kualitatif ini sehingga inline dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah pelajarannya adalah saya banyak ketemu dengan orang-orang hebat gitu ya, karena isunya kan terkait lingkungan ya. Banyak orang hebat yang walaupun misalnya tidak ada bantuan gitu ya dari pemerintah atau dari sekitar gitu ya, tapi tetap semangat, tetap militan gitu ya untuk untuk memperjuangkan yang itu sustainable environment itu Mas. Jadi itu menurut saya adalah effort yang sungguh luar biasa yang perlu saya pelajari juga gitu. Oke, dan Mbak Dia sendiri kalau misalnya kita
ngomongin tentang ini ya, lesson learn yang sudah didapatkan selama di lapangan itu nanti apakah bisa diaplikasikan dalam keseharian Keseharian Mbak ya. Dia sebagai statistisi Iya, nanti betul itu? sekali. Jadi itu yang saya pelajari ya. Nantinya di dalam menghasilkan suatu data di BPS, kita juga harus, jadi sebelum menyajikan suatu data, itu yang coba kami terapkan di dalam sensus penduduk ini, Mas Reksa. Jadi kita juga konsultasi dengan daerah kan ya dalam menghasilkan parameter demografi ini. Oke. Nah, dari indikator yang dihasilkan ini, itu kita harus bisa menjelaskan sebenarnya ini terjadi karena fenomena ini loh. Oke. Nah, itu tuh bisa terjawab dari studi kualitatif Kualitatif, gitu oke. kan. Nah, ini kalau ke depannya bisa diterapkan untuk semua sensus dan survei BPS, itu akan sangat luar biasa. Datanya yang pertama dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memang ada fenomena yang mendukung dalam penyajian data yang dihasilkan oleh BPS, Mas Reksa. Oke, menarik banget. Nah, mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Mbak Dia. Mungkin apa ada semacam harapan ke depan untuk proyek kolaborasi antara BPS dan BRIN ini? Oke, semoga saja ke depannya proyek ini juga dapat terus berjalan Oke. gitu ya. Karena mengawinkan antara dua metode ini itu luar biasa gitu ya. Dan semoga saja di setiap tahunnya itu bisa mengangkat isu-isu yang sedang hangat gitu ya. Jadi juga sebagai komplementari dari apa data-data yang dihasilkan oleh BPS juga. Jadi kalau saya boleh kasih closing statement Ya, gitu ya. boleh, ha. Jadi closing statement ya, yang saya dapatkan adalah sebenarnya metode kuantitatif, metode kualitatif tidak ada yang mana yang lebih bagus. Tergantung dari tujuan penelitiannya apa. Dua metode itu adalah saling complementary each other. Jadi dari data kuantitatif kita bisa menghasilkan data yang sangat kaya, kemudian kita dari penelitian yang kualitatif kita bisa menjelaskan apa di balik data itu. Jadi diperkuat gitu ya. Analisis yang dihasilkan dari kualitatif nanti itu bisa lebih strong, powerful analisis dari data yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif. Nah, dari penelitian Joint Research BPS BRIN ini, kalau peneliti BPS dan juga peneliti BRIN mau saling belajar, kemudian mau saling mempelajari kelebihan dari metode masing-masing ini, maka akan sangat kaya analisis yang dihasilkan. Dan juga penelitian yang berjalan ini ya, selain menghasilkan data yang sangat penting, tapi juga akan sangat fun. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Jadi working life balance ya Mbak intinya. Exactly. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia sudah bersedia hadir dalam podcast BRIN. Kami sangat senang dan sangat bangga ya Mbak Dia bisa ngobrol dengan kami. Baik, demikian obrolan saya dengan Mbak Dia pada episode Mencatat Indonesia pada episode kali ini. Semoga obrolan kami atau diskusi kami bisa bermanfaat untuk kawan-kawan BRIN, dan tentu saja semoga kerjasama antara BPS dan BRIN ini bisa terus berlanjut, bisa terus langgeng, dan kita terus bisa berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Demikian podcast BRIN, sampai jumpa di podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.